Kemudian ada juga yang disebabkan karena insecurity. Jadi ada keinginan untuk membuktikan bahwa saya ini loh bagus, baik, atau saya loh diinginkan, saya itu loh punya kehebatan karena perasaan kurang atau rasa tidak percaya diri yang ada di dalam dirinya gitu. Sehingga dia melakukan perselingkuhan untuk membuktikan bahwa dirinya itu punya sesuatu loh yang bisa bikin dia merasa aman atau secure gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Motivatalk, persembahan dari Motiva Consulting. Saya Faza Fitri Fadlia sebagai MC pada podcast kali ini, dan di samping saya ada narasumber yaitu Bu Sofia Sahid, MC psikolog. Baik Bu Sofia, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Faza gimana, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Oh ya Bu, di sini kita akan ngobrol diskusi tentang topik yang sedang trending gitu Bu, yang sedang banyak kita jumpai kasus-kasus berita, yaitu kasus perselingkuhan. Yang mana kasus ini tuh gak hanya di kalangan artis aja, bahkan di kalangan masyarakat biasa pun kita sering mendengar kasus ini, kasus perselingkuhan. Nah, mengapa kok bisa terjadi perselingkuhan ya Bu? Terus sebenarnya apa sih perselingkuhan itu? Bagaimana orang itu bisa dikatakan selingkuh? Karena bingung ya, kita deket sama seseorang, terus itu udah selingkuh atau belum ya? Kita berteman itu udah selingkuh atau belum ya? Oke. Jadi selingkuh itu sebenarnya adalah perilaku melanggar komitmen sebuah hubungan, ya dalam hal ini adalah pernikahan terutama ya, yang bisa melukai rasa percaya pasangan, ya suami istri ini bisa terluka nih kepercayaannya kalau ada perilaku selingkuh di dalam sebuah hubungan itu. Nah, batasan orang dianggap selingkuh itu sebenarnya tergantung dari komitmen pasangan ya. Hubungan masing-masing itu seperti apa komitmennya seseorang dianggap selingkuh. Misalkan ada pasangan yang memiliki nilai-nilai agama gitu ya dalam rumah tangganya, maka bisa jadi nilai-nilai agama itu yang menjadi batasan pasangan dianggap selingkuh atau enggak. Contoh misalkan kalau kita berteman setelah menikah, berteman dengan seseorang, kemudian ada ucapan-ucapan yang bisa bikin kita jadi punya hasrat, atau berduaan dengan orang yang memang bukan mahram, bahkan bersentuhan ya yang disengaja. Nah itu bisa jadi karena nilainya agama, di agama itu nggak boleh, itu dilarang, maka itu udah disebut selingkuh gitu. Jadi dalam sebuah hubungan ini perlu diketahui sebenarnya nilai-nilai yang dianut itu apa, karena itu akan sangat berpengaruh pada batasan selingkuh itu sendiri gitu. Berarti di dalam rumah tangga itu kita harus menetapkan batasan-batasan terlebih dahulu terhadap pasangan gitu ya. Betul banget. Jadi antara kita dengan pasangan kalau komunikasinya lancar kan kita sering ngobrol ya, artinya ngomongin tentang itu, aku boleh nggak kalau kayak gini, oh jangan aku nggak suka misalkan. Nah itu bisa jadi menjadi batasan-batasan dalam berhubungan dengan lawan jenis di luar pernikahan gitu, sehingga nanti itu yang perlu diikutin sebenarnya. Iya. Untuk selingkuh sendiri nih, kenapa sih Bu kok bisa ada orang ini selingkuh gitu? Kok bisa melakukan perselingkuhan? Apa alasannya gitu? Kalau dibilang alasan tentu beda-beda ya, macem-macem ya. Setiap hubungan itu punya alasan masing-masing kenapa memilih untuk berselingkuh gitu. Tetapi ada beberapa hal gitu ya yang bisa menjadi penyebab perselingkuhan. Menurut penelitian-penelitian itu ada beberapa. Antara lain yang pertama ada kebutuhan yang nggak terpenuhi. Apakah kebutuhan fisik, kebutuhan biologis, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan akan perhatian. Mungkin ada yang dia butuhkan itu yang nggak didapat dari sebuah hubungan pernikahan. Nah itu yang membuat dia akhirnya butuh untuk mencari nih pada orang lain di luar pernikahan. Kemudian yang kedua biasanya disebabkan karena ada komunikasi yang bermasalah. Karena komunikasi itu sebenarnya adalah simbol penyesuaian diri di dalam rumah tangga. Kalau di dalam rumah tangga kita bisa berkomunikasi dengan baik, kemungkinan besar penyesuaian diri. Karena rumah tangga ini kan dua kepala yang berbeda ya, yang harus disatukan. Nah itu bisa dijembatani dengan komunikasi. Sehingga kalau komunikasinya bermasalah, maka bisa jadi penyesuaian dirinya juga bermasalah.
Artinya ketika ada unek-unek ya, Iya. ya udah deh nggak usah disampaikan, disimpan aja deh daripada nanti ada konflik. Nah berarti itu awal dari karena nggak dikomunikasikan, itu awal dari permasalahan. Itu kemudian ada juga yang disebabkan karena insecurity. Jadi ada keinginan untuk membuktikan bahwa saya ini loh bagus, baik, atau saya loh diinginkan, saya tuh loh punya kehebatan karena perasaan kurang atau rasa tidak percaya diri yang ada di dalam dirinya gitu. Sehingga dia melakukan perselingkuhan untuk membuktikan bahwa dirinya itu punya sesuatu loh yang bisa bikin dia merasa aman atau secure gitu. Ada juga orang yang berselingkuh karena pengen cari thrill, cari keseruan. Karena mungkin dia ngerasa namanya juga hubungan bertahun-tahun kan, ya bosen ya, mungkin ada rasa bosen muncul. Nah dia cari keseruan nih biar saya kembali merasa ada passion, ada keseruan dalam hidup saya, maka saya melakukan perselingkuhan misalkan. Karena hal yang jarang dilakukan itu kan hal yang bikin dia di luar kebiasaan, bikin dia merasa ada thrill, ada keseruan. Nah padahal sebenarnya itu salah gitu, tapi kalau orang sudah mentok kayaknya bosan banget, jenuh banget. Nah itu bisa muncul gitu perasaan ingin cari hal-hal yang bikin dia seru gitu. Mungkin ya salah satunya ya lewat perselingkuhan itu gitu. Bisa jadi itu beberapa penyebab tapi bisa jadi di luar itu. Banyak faktor gitu yang bisa jadi alasan kenapa orang berselingkuh. Nah ini yang harus dicari tahu nih penyebabnya apa supaya untuk pembelajaran apa yang bisa dilakukan gitu untuk bisa mencegah perselingkuhan itu. Berarti banyak faktor ya Bu, kenapa orang itu bisa selingkuh gitu ya. Mulai dari komunikasi yang paling penting, kunci utamanya, terus tentang tadi itu Ibu sebutkan tentang trial gitu ya. Thrill ya, cari keseruan gitu ya yang di luar kebiasaan, yang kan hal-hal yang jarang dilakukan atau hal yang sembunyi-sembunyi dilakukan itu kan kadang bikin orang tuh malah muncul rasa excitingnya. Nah padahal itu salah gitu. Terus gini Bu, kan saya lihat tuh di Twitter gitu kan ada yang bilang kalau selingkuh itu penyakit Bu, terus gak bisa disembuhkan gitu. Sebenarnya apakah perselingkuhan itu penyakit Bu, dan apakah bisa terulang lagi gitu? Kalau dibilang penyakit, katakanlah di sini penyakit jiwa ya. Jadi selingkuh itu tidak ada dalam buku pedoman penyakit jiwa, jadi bukan termasuk bagian dari penyakit jiwa gitu. Tetapi memang perselingkuhan ini adalah bisa jadi bukan penyakit ya, tapi habit gitu, kebiasaan yang kalau memang pengen dihentikan maka ya habit itu harus dihentikan gitu atau diganti dengan habit lain yang lebih positif gitu. Jadi kalau itu terulang lagi berarti habitnya masih berlanjut gitu. Nah supaya nggak terulang lagi maka habitnya itu yang harus diubah, diganti dengan yang lain yang lebih positif gitu. Berarti kebiasaannya itu harus diganti ya Bu. Lalu apa sih yang harus dilakukan Bu supaya hubungan ini tetap sehat dan terjaga dan nggak terhindar dari perselingkuhan? Jadi kayak pencegahan gitu ya, pencegahan biar hubungan ini bisa terhindar dari perselingkuhan. Itu yang utama adalah membangun kedekatan, ya, membangun kedekatan atau yang kita sebut intimacy gitu ya, dan komunikasi yang berkualitas itu penting banget. Jadi dengan adanya keterbukaan, sering ngobrol, sering menghabiskan waktu bersama, itu secara alami bisa membantu kita untuk lebih mudah untuk menyelesaikan segala persoalan ya. Jadi jangan sampai ada masalah kemudian dipendem atau nggak diselesaikan dengan tuntas, karena itu bisa jadi bibit-bibit kita untuk nggak nyelesain di dalam rumah tapi nyelesainnya di luar rumah gitu. Ya emang nggak enak sih, kita harus menghadapi persoalan itu, menyelesaikan sampai tuntas itu kan nggak nyaman ya, kadang bisa bikin emosi, gontok-gontokan. Tapi paling tidak kalau diselesaikan di dalam rumah itu tidak kita bawa keluar rumah, itu yang pertama. Kemudian penting banget untuk pasangan suami istri itu untuk terus belajar menjadi lebih dewasa. Entah belajar lewat berbagai media ya gitu, baca buku, seminar atau pada pasangan lain yang mungkin harmonis gitu ya.
kita amati bagaimana caranya. Kemudian kita juga perlu untuk punya point of view dia, akhirnya melihat sudut pandangnya dia juga gitu. Artinya kalau dalam pernikahan kita suka mengkritik, kita suka menuntut pasangan untuk melakukan ini itu, maka kita perlu ngelihat nih, kalau saya ada di posisi dia, saya dikritik, saya dituntut melakukan ini itu, kira-kira perasaannya saya nyaman gak ya? Enak gak ya kalau ada dalam suatu hubungan yang kita tuh sering dikritik? Kan gak enak, saya juga gak mau, maka jangan melakukan hal-hal yang kita juga gak mau diperlakukan seperti itu. Jadi itu bikin kita supaya kita lebih dewasa. Kemudian penting juga nih pasangan untuk kreatif, menciptakan momen-momen kebersamaan berdua yang bikin kalau misalkan mulai bosen, mulai padam, mulai kok aku nggak exciting ya, hubungannya udah mulai platonik. Platonik itu kayak kita udah kayak temen aja gitu, nggak ada chemistry, nggak ada spark gitu ya. Nah maka itu mungkin saatnya kita kreatif nih, cari cara-cara, usaha-usaha, kan sekarang mulai banyak nih cara-cara untuk kita belajar nih, cari tahu enaknya diapain ya, enaknya ngapain ya berdua ini, nonton Netflix berdua misalkan ya, atau kita pillow talk sambil peluk-peluk, manja-manjaan, meskipun sebenarnya kita bukan orang yang manja, tapi ya lakukan itu kalau itu memang yang dibutuhkan untuk bisa mendekatkan diri kita dengan pasangan kita, kemudian saling memenuhi love language-nya masing-masing. Pasangan yang kita butuh, pasangan kita butuh apa sih kita kasih, terus kita butuh apa kita juga boleh minta loh sama pasangan. Yang bikin kita happy itu apa, sehingga hal-hal ini itu membuat benteng pernikahan kita itu lebih kuat gitu loh, bikin yang di dalam udah kuat sehingga pengaruh-pengaruh dari luar itu jadi susah untuk masuk, jadi nggak ada celahnya. Nah makanya celah-celah itu yang kayaknya harus kita tutup gitu ya, supaya nggak ada pengaruh-pengaruh yang negatif masuk ke dalam pernikahan itu. Cukup banyak penjelasan dari Bu Sofia tentang perselingkuhan ya. Mulai dari apa sih perselingkuhan itu, terus mulai dari faktor-faktornya dan juga tips-tips yang Bu Sofia berikan untuk menjaga hubungan ini agar tetap sehat dan bahagia dan terhindar dari perselingkuhan. Oke, baik Bu Sofia, terima kasih atas penjelasannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua di sini dalam membangun hubungan yang sehat dan terhindar dari perselingkuhan. Sama-sama.